Halo guys, di video kali ini Mimin melanjutkan spoiler Radega Immortal episode 142 Huang Ling versus Utusan Sejati Kuil Surgawi. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa tekan tombol subscribe supaya channel ini terus berkembang dan Mimin makin semangat menghadirkan update terbaru. Meski kadang harus berbagi waktu dengan konten BTTH. Perlu diingat spoiler ini diambil dari versi novel. Jadi mungkin ada beberapa bagian yang berbeda dengan animasinya. Kalau ada fragmen yang terasa kurang cocok, Mimin mohon pengertiannya karena memang sulit menemukan yang benar-benar selaras dengan narasinya. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi langsung kita masuk ke ceritanya. Ketika Wang Li menyatakan niatnya untuk membunuh pendeta petir, penjaga surgawi melangkah maju. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya emas menyilaukan, melesat mengirimkan satu pukulan yang menggetarkan cakrawala. Pendeta petir melemparkan jaring petir ke langit. Dalam sekejap jaring itu membesar menutupi langit dan bumi, lalu menyusut tajam mengurung penjaga surgawi. Rune-rune berkilauan di setiap simpulnya, memancarkan kekuatan yang kokoh. Bahkan setiap pukulan dahsyat boneka itu tak mampu merobeknya. Pendeta petir berkata dengan dingin, "Patwa ini adalah utusan kuil surgawi petir. Dengan kekuatanmu, meski memiliki boneka ini, kau tetap tak mungkin membunuhku." Tangannya menunjuk ke arah Wang Ling. Petir menyambar lurus menuju ke arahnya seperti hukuman surgawi. Saat petir mendekat, ia hanya membuka mulut dan di hadapan tatapan tak percaya pendeta petir, Wang Ling menelannya bulat-bulat. Kilatan biru menari di sekujur tubuhnya, berderak bagaikan rantai yang pecah. Petir sekecil ini tidak cukup. Dia mengangkat tangan kanan. Sebagian jiwa asalnya mengalir ke telapak tangan, memadat menjadi bola petir sebesar kepalan. Namun dari bola kecil itu, awan hitam bergolak, seluruh kilat di cakrawala meraung, lalu serentak mengalir deras menuju bola petir di tangan Wang Ling seperti air hujan. Pemandangan itu membuat pendeta petir tersentak. "Ini petir yang sesungguhnya," ucap Wang Ling tenang. Dia melambaikan tangan kanannya dan bola petir di telapak tangannya meraung hebat saat melesat ke arah pendeta petir. Wajah pendeta petir berubah drastis. Dia langsung mengeluarkan sebatang logam hitam sepanjang 3 kaki. Rune-rune kuno terukir rapat di permukaannya, disilangi garis merah gelap yang berdenyut samar. Saat bola petir mendekat, ia menancapkan batang logam itu ke tanah dan membentuk segel dengan kedua tangan. Guntur langit dan bumi berkumpullah. Bola petir menghantam dengan gemuruh batang logam, namun segera terserap oleh batang logam itu. Dalam sekejap, petir membaliknya rapat. Rune-rune menyala terang, seolah melahap kekuatan petir tanpa henti. Namun kekuatan itu terlalu dahsyat. Dalam sekejap retakan menyebar dengan liar, menelan seluruh batang logam ketika menelan bola petir. Pendeta petir menatap tak percaya saat benda itu bergetar hebat, lalu runtuh seketika setelah menyerap seluruh bola petir. Dentuman besar dari guntur dahsyat mengguncang langit dan bumi, menelan pendeta petir di pusat pusaran kilat ledakan. Dia terpaksa mundur 10 langkah berturut-turut. Wajahnya seketika pucat pasi. Dengan mata membelak, ia menatap Wang Ling dan berteriak. Suaranya dipenuhi keterkejutan dan kemarahan. "Kaulah yang menyamar sebagai utusan kuil surgawi petir. Sunmu, sebenarnya tingkat kultivasimu sampai di mana?" Sisa ledakan kekuatan guntur juga menghancurkan penjara petir dan penjaga surgawi melangkah keluar dari badai energi yang memudar. Wang Ling memandanginya dengan tenang. Tatapannya sedalam jurang tanpa dasar. Dengan suara perlahan ia berkata, "Tingkat kultivasiku." Energi spiritual surgawi meledak dari tubuhnya seperti gunung berapi yang terbangun setelah tidur panjang.
Dari pembentukan fondasi melonjak ke pembentukan jiwa, tak berhenti di sana, terus menembus hingga puncak tahap akhir transformasi jiwa. Namun lonjakan itu masih belum berakhir. Energi surgawi dalam dirinya bergemuruh semakin ganas, dan dalam satu ledakan besar kultivasinya menembus tahap awal kekuasaan. Wajah pendeta petir suram. Awalnya ia tak memandangi kultivator langkah pertama sebagai ancaman. Namun peningkatan kekuatan Pak Tua di hadapannya tak kunjung berhenti, seolah tak memiliki batas akhir. Tahap awal kekuasaan bukanlah puncaknya. Energi spiritual surgawi kembali melonjak dan kultivasinya menembus tahap pertengahan kekuasaan. Akhirnya energi itu mereda, namun aura Wang Ling tidak. Justru saat itu, kekuatan yang jauh lebih menakutkan mulai bangkit. Domainnya, keterbatasan kultivasi kekuasaan tahap menengah tak mampu membendung perluasan wilayah kekuasaannya. Aura domain Wang Ling membesar tanpa henti, semakin luas, semakin berat, semakin menekan. Wajah pendeta petir pun berubah semakin suram. Rambut putih Wang Ling berkibar tanpa angin. Tekanan dahsyat menyebar ke segala arah, menyapu langit, menyelimuti bumi, hingga perlahan menutupi seluruh planet Rayun. Wilayah kekuasaannya melonjak ke tahap akhir kekuasaan, namun tetap belum berhenti. Pendeta petir dipenuhi rasa takut yang menyesakkan dada. Saat akhirnya dia merasakan peningkatan itu berhenti, ia menghela nafas lega dalam hati. Seorang kultivator langkah pertama masih bisa dibunuh pikirannya. Namun apakah hanya sampai di sini? Tiba-tiba langit berubah. Sebuah lukisan raksasa pegunungan dan sungai muncul di cakrawala. Langit menjadi kanvas, bumi menjadi tinta. Seolah Fata Morgana kuno menjelma nyata. Dari lukisan itu, sungai dunia bawah perlahan mengalir deras, memancarkan aura kematian. Lalu sungai itu bergetar dan dalam sekejap seluruh alirannya memasuki tubuh Wang Ling. Mata pendeta petir melebar. Dalam satu lonjakan terakhir, domain Wang Ling mencapai puncak tahap akhir kekuasaan. Barulah wilayah kekuasaannya berhenti berkembang. Pendeta petir akhirnya benar-benar menghela nafas panjang. Ia nyaris percaya bahwa domain itu akan menebus langkah pertama. Jika itu terjadi, pertempuran hari ini akan berubah menjadi mimpi buruk yang tak terbayangkan. Dia mencibir, dengan kultivasi sekecil ini kau berani menyamar sebagai utusan kuil surgawi petir. Namun pikirannya tak bisa tenang. Bola petir sebelumnya terlalu mengerikan. Ia hanya pernah melihat teknik seperti itu dari utusan tingkat bumi kuil petir surgawi. Terlebih lagi, sebelumnya indera ilahinya bahkan tak mampu mendeteksi keberadaan Wang Ling. Bahkan sekarang pun, ia merasa seolah melihat bulan melalui pantulan air, selalu tertutup kabut misterius. Wang Ling mengangkat kepalanya perlahan. Dia tahu energi spiritual surgawi miliknya belum cukup, sehingga kultivasinya berhenti di tahap pertengahan kekuasaan. Namun ranahnya telah mencapai ketinggian yang bahkan tak ia duga sendiri, dan yang baru saja ia lepaskan hanyalah domain hidup dan mati. Masih ada domain petir dan karma yang belum bangkit. Justru domain karma itulah yang membuat pendeta petir tak mampu menebus wilayahnya. Setelah domain itu berevolusi, hanya kultivator tingkat kedua sejati yang mampu memecahkannya. Tahap yin ilusi hanyalah jembatan antara langkah pertama dan kedua, bukan kekuatan sejati. Di kejauhan, Wang Ping menatap ayahnya tanpa berkedip. Setiap lonjakan kekuatan itu menciptakan getaran halus dalam jiwanya. Langit tiba-tiba menggelap saat pendeta petir mengangkat tangan ke angkasa. Lihatlah utusan sejati kuil petir surgawi, binatang petir surgawi.
Guntur meledak dari segala arah, berkumpul menjadi bola petir raksasa yang mengguncang seluruh planet. Para kultivator di bawah langit itu gemetar. Energi spiritual mereka menjadi liar tak terkendali. Dari bola petir lahirlah binatang petir yang agung, memuntahkan kilat dari hidungnya dengan kesombongan seorang penguasa langit. Namun tatapannya goyah saat memandangi Wang Ling. Wang Ling hanya tersenyum tipis. Binatang petir tanpa tanduk petir tak layak disebut binatang petir. Dia mengeluarkan kereta perang pembunuh dewa, meledak menjadi kilat yang merobek langit dan binatang petir raksasa bertanduk perak muncul. Ekspresi pendeta petir runtuh, tapi keserakahan dan keterkejutan bercampur di matanya. Kedua binatang petir saling menatap. Tanpa perintah, mereka tahu hanya satu akhir yang mungkin, pertarungan sampai mati. Kilat menyambar bumi saat keduanya menerjang, mengguncang langit dan meredupkan dunia dalam gemuruh pertempuran sengit. Mata pendeta petir terpaku pada tanduk perak itu, gemetar oleh keterkejutan. Binatang petir bertanduk perak. Kepahitan segera berubah menjadi keserakahan. Jika makhluk itu menjadi miliknya, kedudukannya di kuil petir surgawi akan melambung. Tanpa ragu ia membentuk segel. Kilat menyatu menjadi pedang perak yang melesat ke boneka penjaga surgawi. Sementara jaring petir ungu ditebarkan ke arah Wang Ling sembari berteriak pembalasan alam surgawi petir. Jaring petir ungu melesat diikuti suara gemuruh. Wang Ling mengeluarkan kuas emas surgawi, menari di udara menggambar simbol 7 goresan. 7 bagian jiwa asal terbelah, berubah menjadi cahaya putih yang dipenuhi tekanan guntur surgawi kuno, yang membuat 2 binatang petir berhenti dan menoleh. Di hadapan kekuatan itu, semua mantra petir menjadi tak berarti. Wang Ling kini bagaikan naga guntur hidup. Simbol melesat, ledakan mengguncang langit. Pendeta petir menerima dampak kehancuran. Darah menyembur saat tubuhnya terpental ribuan kaki. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia dikalahkan oleh petir, seakan dirinya palsu, sementara Wang Ling adalah utusan sejati. Namun lukanya pulih dengan cepat. Dia dengan tenang agar Wang Ling menyerahkan binatang petir bertanduk perak dan penjaga surgawi atau mati. Dia mengklaim hanya menggunakan jurus biasa. Jika dia mengeluarkan teknik langkah kedua, Wang Ling tidak akan mampu melawannya. Wang Ling mengeluarkan pedang surgawi kekayaan dan berkata, "Serang, biarkan aku merasakan mantra energi asal kultivator Yin ilusi." Di benaknya satu kesimpulan semakin jelas. Leluhur keluarga Huan, Qian Kunzi, hingga pendeta petir memiliki satu kesamaan, energi asal. Itulah kunci para kultivator tingkat kedua. Pertarungan ini adalah pertama kalinya ia benar-benar berhadapan dengan kekuatan itu. Dan kemampuan penyembuhan lawannya membuat hatinya semakin waspada. Namun pandangan pendeta petir justru beralih pada Wang Ping dan Qing Yi. Dengan cahaya misterius di matanya, ia berkata pelan, "Kau meninggalkan pemahaman wilayah kekuasaan demi orang yang sudah mati. Sungguh membingungkan." Mata Wang Ling tiba-tiba merah menyala, mengangkat pedangnya dan menyuruhnya diam. Mata pendeta petir berkilat saat menatap Wang Ping dengan mantra penglihatan. Seketika tubuh pemuda itu terasa dingin, seolah seluruh rahasianya terbuka. Namun tiba-tiba dia terkejut melihat 2 helai energi pedang yang menakutkan. Kulit kepalanya langsung mati rasa. Dia berteriak Wang Ling adalah orang yang sangat gila menggunakan energi pedang untuk memadatkan tubuh fisik. Dipenuhi teror, pendeta petir langsung bergegas melarikan diri. Mata Wang Ling menyala merah saat menatap pendeta petir yang hendak melarikan diri. Tanpa ragu pedangnya terangkat. Energi asal yang menyatu dengan jiwa asalnya mengalir ke bilah itu. Lalu tebasan jatuh seperti hukum langit. Wajah pendeta petir pucat. Mantra energi asal,
Krisis hidup dan mati menyergapnya. Ia menunjuk di antara alisnya, memuntahkan cahaya putih yang membawa secuil energi asal dunia. Planet bergetar, langit runtuh, bumi terangkat, dan dalam sekejap dunia berubah menjadi tungku biru raksasa. Langit menjadi tutupnya, bumi menjadi badannya. Ini tungku petir energi asal. Suaranya menggema seperti kehendak cakrawala. Petir tak terhitung jumlahnya memurnikan segala yang ada di dalamnya. Namun di mata Wang Ling, tungku itu hanyalah jalinan garis hukum dunia. Pandangannya menebas, merobohkan untayan biru itu hingga erangan pendeta petir bergema. Petir Dao menghujani Wang Ling tanpa henti. Tubuhnya bergetar hebat, namun ia tetap berdiri. Di sisi lain, boneka penjaga surgawi menghujani Tungku dengan pukulan setara kultivator yin ilusi, mengguncang dunia. Binatang petir meraung, kilat emas dari tanduk peraknya menyambar, membuat Tungku bergetar semakin hebat. Energi asal pendeta petir mengalir deras untuk mempertahankan mantra. Dengan suara serak ia berteriak untuk memurnikan Wang Ling. Ledakan mengerikan mengguncang langit dan bumi. Saat petir Dao menghantam Tungku, nyala api ungu tiba-tiba berkobar, lalu dalam sekejap berubah menjadi lautan api yang bergolak di dalamnya. Petir dan api berpadu, melahirkan kehancuran yang jauh lebih dahsyat dari sebelumnya. Wajah Wang Ling mengeras, energi asal di tubuhnya kalah jauh dibandingkan patua itu. Ia tak mampu mengerahkan seluruh kekuatan tebasan surgawi. Dia kemudian menyimpan pedang surgawi lalu menggigit ujung jarinya. Darah segar menetes menjadi sebuah simbol kuno yang sangat rumit. Begitu terbentuk, binatang petir tersentak hebat dan menoleh dengan kepala besarnya ke arah Wang Ling. Segel ketiga buka. Dengan satu lambaian tangan, simbol itu menebus hujan guntur dan kilat, lalu tercetak di dahi binatang petir. Tubuh raksasa itu bergetar hebat, wajahnya menegang dalam rasa sakit sebelum raungan mengguncang langit meledak keluar. Duri-duri ganas tumbuh dari punggungnya, memancarkan kilatan dingin. Kilat mengamuk di antara duri itu, memanggil aura mengerikan yang melampaui langit itu sendiri. Sebuah kekuatan yang tak lagi tunduk pada kehendak langit. Tubuh binatang petir membesar berkali-kali lipat. Petir perak yang menyelimuti tubuhnya berubah menjadi hitam pekat. Petir hitam itu membawa aura penghancur, melesat keluar dengan liar. Binatang itu meraung ke langit, bahasa kuno para makhluk petir menggema dari mulutnya. Binatang petir milik kuil surgawi petir gemetar hebat. Ia merangkak keluar dari Tungku dan bersujud di tanah, tak berani mengangkat kepala. Harga dirinya runtuh, yang berdiri di hadapannya bukan lagi sesama, melainkan leluhur yang tak mungkin ia tentang. Segel ketiga terbuka sepenuhnya. Petir mencapai puncaknya. Badai petir hitam menyambar dengan kecepatan mengerikan. Pada saat yang sama, tubuh penjaga surgawi bersinar oranye. Kekuatannya terus meningkat dan berbagai serangan bertubi-tubi menghantam Tungku. Retakan tak terhitung jumlahnya muncul dan merambat liar. Energi asal pendeta petir mengalir deras ke dalam Tungku tanpa henti. Dia menahan tekanan, tak sempat merasakan sakit akibat pengurasan energi. Ini adalah pertempuran hidup dan mati yang terberat sejak ia menjadi utusan kuil surgawi petir. Namun kekuatannya tak mampu menandingi gabungan binatang petir setelah segel ketiga terbuka dan penjaga surgawi. Pada saat kritis itu, mata Wang Ling membeku seperti es. Dia mengangkat jari, lalu menebas tanpa ampun ketika melesatkan teknik tebasan surgawi. Gemuruh tak terlukiskan mengguncang langit dan bumi. Tungku raksasa meledak seketika. Kilat hitam melekat pada setiap pecahan. Lalu pecahan-pecahan itu meledak lagi dalam rentetan ledakan berantai. Wajah Wang Ling pucat pasi. Dua tebasan surgawi telah menguras energi asalnya hingga hampir menjatuhkan tingkat kultivasinya. Sedikit saja kurang, kultivasinya mungkin runtuh.
Dunia perlahan kembali tenang. Ia menarik nafas panjang, wajahnya pucat, namun matanya lebih dingin dari sebelumnya. Di udara, tubuh pendeta petir terhempaskan sebelum menstabilkan tubuhnya. Dia batuk darah, lalu berbalik melarikan diri tanpa ragu dipenuhi ketakutan. Ia ketakutan belum pernah menghadapi kultivator tingkat pertama yang memiliki mantra dan harta karun seaneh ini. Dua pancaran energi pedang itu membuatnya hanya menyesali satu hal. Ia tak melarikan diri lebih cepat sebelumnya. Boneka penjaga surgawi segera mengejar. Binatang petir meraung dan mengikuti dari belakang. Perlahan mereka bertiga menghilang di cakrawala. Wang Ping berkata, "Ayah, apakah yang dia katakan itu benar?" Wang Ling yang pucat perlahan menoleh. Setelah waktu yang terasa lama, ia mengangguk.